Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua, Bapak Ibu semua, selamat bergabung lagi ya di webinar malam ini tentang Basic Cloud Mastery di hari AI Skill Arsenal. Nah, ini persembahan buat bapak-bapak yang sudah memiliki dan mempunyai 70 AI Skill Marketing Arsenal dari saya. Nah, di sini kita akan menggunakan AI Skill ini agar lebih powerful di bisnis ataupun di marketing, bapak-bapak Ibu semua. Termasuk bagaimana agar kode kita itu bisa maksimal, bisa kita powerful di dalam proses bisnis kita, sehingga kode itu menjadi asisten yang bisa membantu kita dan kita lebih fokus ke hal-hal strategis yang biasanya mungkin kita mengerjakan digital marketing, kita nyiapin iklan, kita nyiapin landing page, kita nyiapin penawaran, offering dan semuanya itu pasti memerlukan waktu yang lama, ya bisa berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah, dengan adanya AI apalagi dengan Claude, ya kita bisa lebih maksimalkan. Apalagi Claude ini bukan sekedar cuman chatbot ya, Bapak Ibu semua, tapi Claude ini betul-betul powerful, dia bisa membuat workflow. Kalau saya sederhanakan, Claude ini sudah menjadi AI agent sebetulnya. Itu udah bisa membuat AI agent yang dia bisa bekerja 24 jam selama laptop yang kita gunakan atau komputer yang kita gunakan itu dia standby nggak sleep ya ataupun nggak mati. Nah itu bisa. Nah, si laptop yang kita gunakan itu dia eh, tercolok listrik dan juga tersambung internet. Nah, jangan dibuat dia tidur gitu, tapi dia buat standby aja. Maka Claude Bapak Ibu semua itu sudah bisa menjadi AI agent yang dia itu aktif 24 jam. Nah, termasuk Bapak Ibu semua yang hari Kamis tadi ya, yang mulai dari broadcast tadi, dari siang terus sore tadi jam 6 dan juga tadi setengah 8 itu ngirim ngirim broadcastnya itu pakai Claude, pakai schedule gitu. Nah, Claude desktop yang kita pakai itu sudah bisa membaca API ya. Nanti saya bongkar gimana agar Bapak Ibu semua juga bisa memaintenance grup WhatsApp, maintenance follow up database customer ya menggunakan Cloud Desktop itu. Nah itu uh, powerfulnya tuh kalau dia seperti itu. Jadi bukan sekedar chatbot, tapi kalau itu betul-betul dia sudah bisa menjadi workflow ataupun AI agent gitu. Nah syaratnya tadi apa? Syaratnya adalah ya harus Cloud Desktop ya. Kalau di chat itu nggak bisa. Jadi harus Cloud Desktop. Nah, kalau di ini tadi bukan sekedar chatbot aja, bukan hanya sebatas chatting, brainstorming, ya, bikin plan, bikin strategi, tapi kalau di ini sudah bisa menjadi AI chatbot tadi dengan cara apa? Dengan cara jadi Cloud Desktop ya. Cloud Desktop kita install Cloud Desktop dan jadi co-work-nya. Nah, selain itu juga ada Cloud Code nih. Cloud Code nanti kita bisa membuat aplikasi, membuat website ya, itu jadi pipe coding gitu seperti itu. Nah, saya juga ada rencana nanti kita coba buka kalau misalkan di sini peminatnya banyak, kita buka kelas tentang ini ya, pipe coding nih. Ya, seperti itu. Nanti biar Bapak Ibu semua bisa bikin website, bisa bikin aplikasi langsung deploy ya. Nah, gitu walaupun belum mengerti sama sekali terkait coding. Terus kalau ada juga bisa Chrome ya. Ya ada Chrome extension, dia bisa melakukan apapun di browser kita. Nah, kita perintahkan dia bisa gitu seperti itu. Nah, tadi saya coba pakai Chrome extension untuk apa ya? Eh hapus email. Hapus email karena email saya tuh banyak banget ya yang promosi sampai puluhan ribu, belasan ribu. Nah, saya pengen kalau udah itu dia menghapus semua email-email yang ada di di Gmail saya. Nah, itu sudah bisa sampai ke sana. Itu pakai ke Chrome ya, Chrome extension seperti itu. Nah, itulah powerful-nya Claude. Nah, terus seperti di awal-awal yang kita tahu juga, nah ini saya sambil mengingatkan mungkin yang udah ada ikut ataupun yang baru ya bahwa Claude ini dia lebih manusiawi ya, tulisannya tuh betul-betul lebih manusiawi, nggak terlalu AI banget ya, dan lebih natural seperti itu. Secara thinking juga lebih rapi dan secara apa kepintaran kalau itu paling tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu semua pengen tahu model AI yang paling tinggi itu bisa dicek di sini nih.
Bentar, bisa dicek di sini. Bentar, saya ini nih. Bapak Ibu semua bisa lihat di sini nih, Bapak-bapak bisa lihat di sini di link ini ya. Nanti kalau pengen tahu model AI yang paling pintar tuh yang mana? Nah, ini. Kalau misalkan yang standar ini, nah kalau agentic itu digunakan khusus untuk nanti kalau kita pakai agent yang itu tuh kita pakai misalkan OpenCloud, pakai Hermes ya, terus pakai CleanCloud dan lain sebagainya ini urutannya. Jadi emang kalau dia itu dengan kalau ada Fabelia-nya itu dia masih terpintar untuk saat ini ya. Seperti itu. Kalau ada urutan satu, keduanya itu Opus, nah lalu ChatGPT ya, GLM. Nah, 5.2 juga dia udah thinkingnya udah bagus ya, hampir mendekati beberapa beberapa teks, beberapa kondisi, beberapa konteks, dia hampir mendekati Opus Opus 48 ya, GLM 52 itu kemarin cukup cukup ramai itu seperti itu. Sonnet ya, Gemini dan sebagainya seperti ini. Nah, ini DeepSeek Pro ini cukup murah. Nah, buat Bapak Ibu semua kalau pengen pakai API dan sebagainya, DeepSeek jadi pilihan. Saya juga beberapa kali pakai DeepSeek ya. Karena dia paling murah, 1,7 token itu paling murah. Ya, saya pakai DeepSeek, beberapa AI agent saya pakai QueenPow ataupun Hermes, itu pakai DeepSeek sebulan habis $15 sih ya, sebulan habis $15. Dan itu udah berapa ratus ribu token, ya sampai bukan ratus ribu lagi, ratusan juta token dipakai dan itu hanya habis sekitar ya $15 lah kurang lebih dalam 1 tahun. DeepSeek itu jadi emang termurah dan cukup pintar ya tuh ini DeepSeek Plus 4 juga sama seperti itu. Nah, oke. Nah, tingginya lebih rapi. Nah, itu nanti pengen cek kalau pengen cek kepintaran runutan mana. Jadi ngelihatnya tuh gini paling caranya Bapak Ibu semua. Jadi kita pilih mana yang pintar dan harganya murah. Terutama ketika kita pengen pakai API. Nah, selain pakai lihat di sini model mana yang paling murah, salah satu yang cukup murah secara API yang bisa kita gunakan ya, itu di sini nih di Open Code ya. Nah, Open Code Go itu murah banget. Nah, di sini ya. Ini murah banget, dia diskon sampai 12 kali gitu. Hanya dengan $5 ya, hanya dengan $5 kita bisa apa ini hanya $5 kita bisa menggunakan banyak banget model. Nah ini banyak banget ya token kredit ketika kita pakai open code cuma $5 nih ya seperti itu. Jadi di sini kalau misalkan nanti pakai AI agent, nah terutama nanti ini ya coding nih, kode code. Nah kalau kita misalkan kode code-nya pakai Sonnet ya, pakai kode si modelnya, nah, itu cepat boros kan, cepat habis tuh. Nanti kita cepat habis. Nah kita bisa caranya sistemnya pakai kode code, tapi modelnya kita bisa ganti, bisa pakai DeepSeek, bisa pakai DeepSeek Pro ya. Di sini ada ya. Nah, ada Mimo juga, ada Minimax. Nah Minimax cukup pintar juga nih, Minimax bagus gitu. Nah, itu bisa kita ganti modelnya. Jadi nggak hanya harus menggunakan Claude, nanti di pet coding lah ya. Seperti itu. Nanti bisa kita gunakan. Jadi enak, enak gitu. Nah, terus di Claude juga bisa bikin automation dan juga workflow ya. Nah, dari content planner sampai pipeline bisnis. Nah, itu juga sangat bisa. Bikin PPT, dokumen, landing page juga udah jelas. PowerPoint ini Bapak Ibu semua dibuat pakai Claude ya. Dibuat pakai Claude. Nah, gitu ya. Termasuk Claude design juga bisa. Itu bisa dibuat. Nah, cuman emang kalau ada ini dia bukan image generation ya, maka image generation itu tetap harus dikombinasi dengan ChatGPT ataupun Gemini. Tapi yang terbaik itu ChatGPT. Nah, termasuk juga saya nanti akan bongkar gimana caranya saya hanya dengan satu prompt agar bisa auto posting ke sosial media. Nah, itu nanti pakai Claude Desktop ya, itu bisa juga. Jadi betul-betul udah bisa sampai ke tahap sana itu kalau itu. Nah, di sini juga penting teman-teman semua, Bapak Ibu semua, AI bukan lagi soal prompt panjang, tapi soal konteks yang tepat. Jadi paling penting adalah konteks gitu. Nah, semakin kita memberikan konteks yang lengkap mengenai bisnis kita, ini saya sentiasa ingatkan, itu semakin uh, jawaban-jawaban dari AI-nya itu semakin akurat. Nah, strategi yang nanti kita keluarkan itu semakin akurat. Maka apapun, sekecil apapun, nah, itu harus kita berikan konteks ke kodenya. Contoh misalkan mulai dari HPP, misalkannya kita harga jualnya berapa, HPP-nya berapa,
gitu ya. Terus misalkan kalau kita jualan di marketplace kan itu ada fee marketplace. Nah, itu juga bisa dimasukkan tuh berapa persentase fee marketplace gitu seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan juga agar apa? Agar nanti AI-nya itu dia paham konteksnya. Akhirnya ketika dia menghitung profit kita, menghitung net profit kita, menghitung revenue atau omset itu betul-betul akurat gitu. Termasuk misalkan ketika kita misalkan menganalisis data penjualan, ya kita masukkan aja tuh data penjualan selama misalkan 6 bulan atau setahun. Biarkan AI-nya atau cloud-nya di sini ya, dia memberikan analisis. Apalagi itu ada plugin khusus misalkan yang skill khusus yang itu tuh untuk menganalisis data penjualan seperti itu. Nah, jadi ini penting banget ya terkait konteks bisnis kita. Nah, konteks bisnis kita itu adalah terkait apa? Pertama, about me. Nah, siapa kita? Kita tuh apa kelebihan kita spesialisnya tuh apa? Gitu background kita seperti apa? Terus gaya tunnya, expertise-nya apa, background-nya apa? Nah, itu lebih bagus dan lebih lengkap kita ceritakan seperti itu. Nah, yang kedua adalah my company. Nanti my company ini bisa kita apa namanya tuh? Bisa kita pecah lagi gitu bisa kita pecah per project atau per bisnis atau per produk bisa seperti itu untuk my company nanti per project misalkannya seperti itu atau per bisnis per produk gitu jadi nanti biar konteksnya itu tepat gitu secara secara global itu tentang kitanya buat me-nya nanti secara produknya atau secara bisnisnya nanti per project gitu ya seperti itu nah berikutnya adalah tadi customer persona nah ini customer persona juga penting banget terkait ketika tahap awal kita membuat bisnis kita, membuat produk kita, dan kita masukkan ke project. Nah, biar apa? Biar AI-nya juga paham dengan target market kita. Nah, seperti itu. Bisnis konteks, nah ini juga jelas ya, sama goal yang jelas. Semakin lengkap konteks, semakin tajam output AI. Dia akan akurat, dia nggak akan generik, tapi dia akan paham tentang eh, apa my company ya, seperti itu. Gitu. Nah, untuk about me sama my company, itu ada nanti di akses Google Drive ya, diakses Google Drive dari apa dari hasil rekaman nanti ya besok ya. Nah itu ada prompt-nya, ada juga prompt tentang about me dan juga prompt tentang my company agar nanti Bapak Ibu semua bisa membuat prompt tentang about me ataupun my company. Dan skill ini adalah lebih advance daripada prompt. Jadi saatnya adalah prompt engineering ya. Dan prompt engineering ini sudah berubah ke menjadi skill. Bapak Ibu semua. Jadi skill ini udah lebih jago dan lebih advance dan lebih expert daripada prompt. Karena prompt itu kan capek banget ya. Prompt itu capek, prompt itu repot. Karena apa? Karena kita harus copy paste tiap kali harus menggunakan. Harus edit secara manual ya. Gampang lupa konteks juga seperti itu. Outputnya yang nggak konsisten. Tergantung AI-nya kan ketika prompt yang sama kadang outputnya tuh beda gitu antara ChatGPT Gemini misalkan hanya ketika menggunakan prompt gitu ya ketika kita dari sini dari sisi marketing dari sisi apa itu pasti outputnya tuh kadang beda gitu nah kemarin juga ada yang bilang ke saya dia biasa selama ini menggunakan ChatGPT nah dia bahkan sampai langganan ChatGPT Plus ya seperti itu nah ketika dia coba Claude karena dapat iklan ya dapat iklan gitu makanya dia coba ke Claude lalu bandingkan jawabannya menggunakan prompt yang sama antara ChatGPT dengan Claude itu outputnya beda gitu ya. Nah, Claude lebih lebih bagus gitu. Nah, cuman kan itu kembali lagi outputnya itu artinya nggak konsisten karena nggak dibuat secara automation pakai skill. Nah, kalau pakai skill tuh outputnya akan lebih konsisten. Nanti secara strukturnya seperti apa gitu ya. Misalkan ketika di skill edge copywriting ya. Nah, edge copy itu kan ada 3 struktur ya, mulai dari hook-nya, mulai dari body-nya, dan mulai CTA-nya. Nah, itu akan konsisten. Dia akan konsisten ketika kita minta satu aja, edge copy dia akan buat langsung 3 angle. Seperti itu. Dengan 3 formula. Output-nya, hook-nya, terus body-nya, dan juga CTA-nya. Seperti itu. Nah, itu lebih konsisten pakai skill itu. Jadi enak banget. Dan juga ini menjadi AI otomatis punya persona ya. Nah, jadi udah punya persona si AI-nya karena di dalam skill itu udah include nih. Misalkan tadi dia seorang edge copy spesialis copywriting yang jago bikin tulisan copywriting yang bikin orang tuh stop scroll seperti itu. Nah, itu akhirnya dia udah punya persona. Nah, dalam prompt dulu-dulu kita awal-awal ketika menggunakan prompt itu juga sama. Ada namanya tuh rule ya. Ada rule, ada model di mana kita membuat si AI ini spesialis. Misalkan
Kamu di sini bertindak sebagai seorang ads copy atau copywriter expert yang udah pengalaman 20 tahun. Nah, itu kan role-nya tuh seperti itu, gitu ya. Personanya tuh seperti itu. Itu prompt pertama. Berikutnya kan diisi konteks, berikutnya diisi lagi teksnya, perintahnya apa. Nah, berikutnya adalah output-nya seperti apa, kan gitu. Nah, itu tuh langsung otomatis dikemas dalam bentuk skill. Nah, ini enaknya skill tuh gitu, seperti itu. Itu jadi enak banget, hemat banget. Berarti walaupun tadi Bapak Ibu semua punya bisnis berbeda-beda, bermacam-macam ya, dengan skill tuh bisa digunakan walaupun bisnisnya beda-beda, walaupun bisnisnya itu ada beberapa produknya juga beda-beda, itu bisa digunakan skill ini untuk semua produk atau semua bisnis. Jadi hemat banget, enak banget gitu ya. Tinggal dimasukkan konteksnya aja karena skill ini bersifat persona tadi, bersifat general yang dia punya keahlian tertentu seperti itu. Nah, salah satu cara maksimal kita menggunakan Cloud adalah dengan menghemat token ini ya. Nah, salah satu di antaranya menggunakan pakai project ya. Nah, ini project ini bagus banget ya biar kita hemat nih. Ya, seperti itu. Nah, di sini project. Nah, ini ya, project di sini. Jadi di project ini organizer betul-betul tentang bisnis kita, tentang apa? Ya, ini sekalian yang saya aja ya. Project. Nah, saya juga ada beberapa project. Jadi dibuatkan per project ya, seperti ini tuh. Ada beberapa brand, ada beberapa bisnis, ya dibuatkan apa projectnya biar apa nanti outputnya itu betul-betul bagus dan juga konteksnya juga dapat dan juga menghemat token. Nah, salah satu menggunakan project ini, gitu. Satunya menggunakan project ini ya. Nah, di dalam Cloud juga, ya salah satu pentingnya juga membaca agar dia paham terkait konteks kita, kita aktifkan nih, aktifkan terkait memori ya. Nah, biasanya default-nya itu nggak aktif ya. Default-nya itu di sini memorinya itu nggak aktif ya. Cari dan rujuk percakapan dan juga riwayat memori ini nggak aktif. Nah, itu kita aktifkan seperti itu. Nah, setelah aktifkan kita bisa tadi misalkan ketika ada yang bilang karena sudah terbiasa dia pakai ChatGPT ya, ataupun Gemini, nah kita bisa impor memori ya dari penyedia AI yang lain seperti ChatGPT ataupun Gemini. Nah, kita mulai impor, nanti salin aja ini ya. Nah, salin baru paste ke ChatGPT-nya gitu ya seperti itu. Biar apa memorinya itu sama persis. Ya, memori yang biasa kita gunakan dari ChatGPT mau pindah kita ke Claude juga sama persis akhirnya. Mau membaca konteks kita, membaca percakapan kita sehingga ketika kita menggunakan di Claude-nya itu dapat gitu. Tinggal paste aja di sini nanti baru apa jawabannya baru kita paste ke Claude seperti itu. Nah, itu ya. Nah, dia membaca ya memori dan lain sebagainya tuh. Ya, dan seperti itu. Oke, sinyalnya nggak lancar. Dari yang lain gimana? Lancar nggak? Stabil kah? Yang lain aman, aman? Coba dites aman. Aman ya, aman ya. Aman, baik. Mungkin Pak Hasan, mungkin Pak. Sinyalnya agak kurang ini. Oke, terima kasih. Oke, Bapak, Bapak semua. Oke. Nah, di pengaturan kodenya kita coba cek-cek di sini. Nah, ini kalau bisa dinonaktifkan aja, karena ini juga akan jadi boros ya. Akan jadi boros sebetulnya mah ketika kita aktifkan si kodenya ya. Nah, ini lebih baik dinonaktifkan. Karena saya udah langganan jadi no problem sih. Karena saya juga kadang suka ini, suka apa namanya tuh, bikin laporan itu dalam bentuk website. Nah, nanti otomatis deploy juga bisa seperti itu. Nah, pertama itu ya terkait apa hemat token salah satu di antaranya ya, salah satu di antaranya menggunakan hemat token tadi. Menggunakan memori konteks ini agar dia tahu tentang konteks bisnis kita. Kedua menggunakan project ya. Kedua menggunakan project karena di project ini nanti kita masukkan file-file di sini ya. Kita masukkan file-file di sini, semua file yang kita upload ke sini itu dia tidak mengurangi token dan di sini bisa sampai berapa? 30 bahkan 40 ada yang kemarin ya masukin semua file-file itu 40. Nah, itu dimasukkan ke sini dan
kodenya dia akan paham tentang konteks kita. Dan semua file yang dimasukkan ke sini itu dia tidak akan masuk mengurangi token. Karena token itu dihitung oleh kode itu input sama output. Jadi input yang kita masukkan, input itu adalah kata-kata di sini ya. Ketika kita bikin prompting, nah ini juga bagian daripada input. Termasuk ketika kita upload file, upload image, ya. Nah itu juga masuk bagian daripada input. Nah, ketika kita masukkan input ke sini, filenya itu akan dihitung sebagai bagian daripada token. Nah, tetapi ketika dimasukkan ke sini, ya, itu nggak akan dihitung sebagai token, itu enaknya. Dan enaknya lagi, kalau dia akan paham tentang konteks ataupun bisnis kita. Yaitu, bahkan ini saya nambahkan dari Google Drive ya. Ini sudah terintegrasi dengan Google Drive. Nah, ini saya bisa tambahkan dari Google Drive. Ini semua data Google Drive saya. Nah, bisa saya tambahkan ke sini. Dan dia bisa membaca dari Google Drive saya gitu, seperti itu. Gitu. Salah satu triknya lagi adalah apa? Ini enaknya, ya. Ada ini nih, ya. Ada apa namanya tuh kita bisa melihat token kita. Jadi ini per 5 jam ya. Nah, 5 jam window-nya ya, jendelanya. Jadi per 5 jam seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih nanti baru digunakan 6%, risetnya berapa lagi, ini dalam waktu sepekan berapa. Nah, ini tuh namanya pakai Chrome extension. Nah, ini Chrome extension ini. Oke, Chrome extension-nya ini. Karena di sini nggak bisa diklik ya. Ini otomatis ya. Ketika udah dipasangkan, eh, nanti bisa langsung muncul seperti ini. Gitu ya. Caranya nanti kita masuk ke kelola ekstensi, di kelola ekstensi nanti mode developer diaktifkan yang ini, ya mode developer ini diaktifkan. Nah, udah mode diaktifkan nanti muat yang belum dibuka. Nah, file extensionnya, Chrome extensionnya nanti saya share ya. Nah, ya. Nanti apa yang ekstensinya nanti saya share. Nah, nanti sekalian di link webinar ya seperti itu biar nanti bisa diinstal di Chrome-nya biar enak juga seperti itu. Biar kita tahu nih penggunaan token kita berapa. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu semua, enaknya menggunakan kode free ini dan menggunakan skill ini ya, yaitu apa? Walaupun Bapak Ibu semua menggunakan kode free ya, tapi bisa langsung menggunakan skill. Gitu ya, bisa menggunakan skill. Nah, skill ini tidak dimiliki oleh kebanyakan model AI yang lain ya, gitu. Karena model AI yang lain tuh ada sejenis tapi fungsinya beda. Kalau di ChatGPT itu ada namanya tuh ini ChatGPT custom. Nah, itu hampir sama secara fungsi seperti skill. Cuman problemnya ChatGPT custom itu dia harus plus, ya harus berbayar agar bisa membuat ChatGPT custom itu. Pertama itu. Kedua, dia ketika kita membaca konteks bisnis itu harus chat kepada ChatGPT custom tadi. Jadi konteksnya nggak dapat gitu. Enak. Repotnya itu kita beberapa bisnis, beberapa produk kan berarti harus chat lagi ke ke GPT custom tersebut. Lalu GPT custom tersebut senantiasa kita harus masukkan konteks. Jadi berulang tuh masukkan konteks, kita berulang masukkan konteks, kita berulang masukkan konteks. Akhirnya apa? Ya agak repot lah seperti itu. Nah, kalau di Gemini ada yang tuh game ya, namanya tuh game. Ya tulisannya game gitulah. Gitu ya, namanya tuh game. Nah, itu hampir sama seperti ChatGPT custom gitu. Nah, kita masukkan instruksi khusus tertentu ya seperti itu jadi persona tapi konteksnya nggak dapat lagi. Ketika kita punya bisnisnya lebih daripada satu, kita nggak dapat lagi. Nah, sedangkan skill, ini enaknya, mau kita di project ini, ya, kita tinggal aja panggil skill di sini, mau skill apapun yang udah diinstal, di sini ada testing. Nah, ini enak, ya, otomatis tuh. Otomatis bisa digunakan, seperti itu. Ya, seperti itu enaknya. Dan enaknya lagi, tadi, ketika kita menggunakan kode free ini, Bapak Ibu semua, yaitu apa? Hacknya adalah ketika kita menggunakan skill ini adalah walaupun kita punya free, yaitu apa? Kita bikin akun cloud sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Jadi minimal kita punya akun cloud itu 3 sampai 5 Bapak Ibu semua. Ya. Ya agar kita mensiasati terkait limitasi karena kita menggunakan akun kode yang free. Maka caranya adalah hacknya adalah dengan cara kita bikin akun kode 3 sampai 5. Gitu, ada 3 sampai 5. Nah, ketika kita bikin, nah ini contoh misalkan saya ada yang kedua nih, akun kode yang kedua ya. Kode yang kedua. Nah, akun yang kedua ini.
Nah, caranya apa? Kita install lagi tuh skillnya di akun Cloud yang kedua juga, gitu ya. Kita install lagi skillnya. Agar apa? Agar nanti eh, dia si Cloud ini punya skill yang sama yang kita gunakan. Jadi ketika kita limit ya di akun Cloud yang pertama, kita pindah aja ke akun Cloud yang kedua. Kita tinggal install skillnya, kita tinggal masukkan konteksnya, kita tinggal masukkan lagi apa memorinya seperti itu. Nah, itu enak banget akhirnya. Jadi kita bisa lanjut nih. Jadi output yang nanti di akun Cloud yang pertama kita bisa pindahkan, kita bisa lanjutkan di akun Cloud yang kedua. Ketika di akun Cloud yang kedua habis, kita juga bisa pindah lagi, lanjutkan lagi ke akun Cloud yang ketiga. Nah, caranya dengan cara apa tadi? Makanya penting mengenai tadi kita petakan per project. Makanya setiap akun itu kita bikin projectnya agar apa? Agar nanti bisa kita next kan. Ya agak agak effort ya. Ya namanya juga gratis ya gitu. Pasti agak effort sih lebih gitu seperti itu. Agak agak effort lebih tapi nggak apa-apa. Karena kan kita bisa maksimal walaupun dengan cara yang gratis tadi seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi ya salah satunya enaknya pakai skill itu Bapak Ibu. Ya, enaknya pakai skill itu gitu. Terus apalagi cara hemat token. Pakai project. Nah, upload file ke project tadi udah. Kedua, convert PDM ke Magnon. Nah, ini penting ya. Nah, jadi kita jangan langsung upload di project itu langsung dalam bentuk PDF. Lebih bagus adalah Magnon seperti ini. Nah, ini Magnon ya. Ataupun nanti dalam bentuk HTML. Nah, ini file Markdown ya seperti ini. Jadi enak tuh. Dia nanti lebih ringan ya dan nggak boros token. Jadi kita convert dulu. Nah, ini ada ininya, ada linknya ya. Nah, ini linknya. Ini linknya ya. Nah, di sini. Nanti kita upload aja PDF-nya, nanti otomatis menjadi Markdown kita save jadi file minimal TXT ya, minimal TXT ataupun .md seperti itu. Itu enak banget tuh buat AI. Ketika file-file dalam bentuk Markdown itu dia enak banget gitu seperti itu. Jadi di convert tuh. Misalkan kita punya PDF atau punya apa, file PDF dan sebagainya, lebih enak ketika kita di convert ya, seperti itu. Kita convert ke Markdown dulu. AI-nya tuh lebih senang. AI-nya lebih senang. Nah, terus satu chat, satu topik ya. Jadi ketika kita di sini membahas membahas satu satu topik tertentu, nah itu selesaikan ya. Selesaikan misalkan satu topik, misalkan seperti itu. Ya, jangan beberapa topik dalam satu chat. Ya, ini saya panjang banget ya terkait misalkan topik topik mengenai strategi di tweet seperti apa dan sebagainya. Nah, ketika kita pindah ya, misalkan topiknya mau pindah nih strategi Reels di Instagram. Nah, maka ya kita bikin chat baru. Gitu seperti itu. Ini udah cukup panjang banget ya. Ini udah panjang banget jadi harus lanjut. Karena apa? Karena dia akan membaca konteks. Nah, semakin banyak riwayat seperti ini itu akan meningkatkan beban tokennya itu makin makin besar. Akhirnya cepat boros. Seperti itu. Nah, maksimal 20 chat per thread. Jadi per thread itu per percakapan seperti ini ya. 20 jadi kita pindah ya, pindah. Nah, tadi gunakan beberapa akun gratis agar rotasi akun kode free ini bisa kita bypass ya. Nah, itu enak banget. Jadi kita tidak mengurangi produktivitas karena limitasi itu, karena limitasi. Oke, berikutnya adalah yaitu apa? Senantiasa gunakan ini, Bapak Ibu semua, yaitu tools Ask User Question ya. Nah, saya gunakan ini nih. Jadi ketika kita memerintahkan sesuatu, senantiasa gunakan tools Ask User Question. Biar apa? Biar nanti AI-nya, Claude-nya itu dia konfirmasi dulu ke kita. Gitu ya. Dia konfirmasi dulu ke kita. Setelah konfirmasi, nanti dia akhirnya output-nya itu akurat ya, lebih akurat dan dia menginginkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi nggak ngawang lagi, nggak halu lagi seperti itu. Itu enak enak banget. Nah ini juga nanti akan muncul nih contoh. Nah ini kan saya suka gini nih. Ini tadi saya coba minta hapus email saya ya. Nah hapus semua email yang ada di folder ini. Nah ujung-ujungnya saya gunakan tools Ask User Question. Nanti dia akan ada konfirmasi ke saya. Dia akan konfirmasi, akan ada pertanyaan dan sebagainya. Ya, di sini nggak muncul pertanyaannya.
Dia konfirmasi dulu apa dan sebagainya ya. Nah, setelah konfirmasi nanti barulah dia eksekusi. Akhirnya dia akurat. Ya, seperti itu. Dia akurat. Kayak itu. Jadi tool actual expression. Jadi akurat nanti konfirmasinya ke kitanya akurat. Ya. Nah, ini nih. Jadi hack paling underrated adalah kalau ada yang belum jelas tanyakan dulu ke saya. Jadi si AI-nya, si Claude-nya tuh dia akan konfirmasi dulu ke kita. Nah, ketika dia sebelum eksekusi, maksudnya apa nih? Tadi misalkan foldernya apakah dihapus semua, apakah semua email yang masuk. Nah, dia akan konfirmasi dulu ke kita sebelum si Claude-nya itu eksekusi. Nah, ujung-ujungnya output-nya lebih akurat dan sesuai dengan prestasi kita gitu. Nah, revisi lebih sedikit, langsung tepat sasaran akhirnya ya. Ini token lebih hemat karena minim pengulangan. Ini juga ketika kita menggunakan itu tuh, jadi nanti tidak akan mengurangi token ketika menggunakan Ask User Question ini. Ya, tidak akan mengurangi token. Itu enaknya ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah apa? Urutan workflow yang benar adalah apa? Strategi dulu, baru eksekusi. Nah, kita akan masuk ke materi yang ini ya. Oke. Nah, pilih skill yang tepat, hasilnya akan beda jauh ya. Dari sekedar coba-coba jadi tahu skill mana untuk situasi apa dan cara pakainya agar outputnya itu 10 kali lebih tajam. Nah, ini kita maksimalkan gimana caranya menggunakan skill yang udah Bapak Ibu semua miliki, sebanyak 70 skill itu bisa kita maksimalkan. Nah, agar nggak pilih skill ya, dan salah pilih skill, seperti itu. Di sini sudah ada yang lama, biar ada yang baru juga, dan sebagainya. Nah, kesalahan umumnya yang dialami ketika belum ikut webinar ya, itu apa? Ya, pertama salah pilih skill untuk situasi, kedua input yang terlalu tipis, kedua pakai skill satu-satu tidak dalam urutan. Nah, ini kita jadi makanya di webinar Basic Cloud Master ini kita akan membahas terkait workflow-nya itu tadi. Ya, agar agar skill yang Bapak Ibu miliki itu betul-betul powerful dan polanya tuh tepat seperti apa gitu. Pertama, salah pilih skill untuk situasi. Nah, kita loncat nih ke eksekusi sebelum fondasi yang jelas. Jadi, hal yang paling penting adalah ketika kita memberikan konteks kepada AI kita, dia harus paham tentang customer persona itu yang paling penting dulu. Nah, dia harus paham dulu tentang target market kita apa, target market kita siapa, bisnis kita tuh apa, kondisinya seperti apa, kondisinya itu bagaimana, udah dalam step seperti apa. Jadi semua itu harus kita masukkan gitu ya. Jadi skill strategi dulu baru skill eksekusi. Nah, skill strategi itu ada di dua persona, Bapak Ibu semua, yaitu distract sama nicho ya. Itu adalah fondasi. Nah, ini penting banget. Jadi semua skill yang ada di distract sama nicho itu skill-skill strategi ya. Skill-skill strategi. Di struct. Nah, ini. Nah, di Struck ini ada brand positioning, ada campaign performance, ya, competitive analysis spesialis. Ini semuanya itu adalah strategis ya. Nah, ini kita market research untuk melihat market research analysis seperti apa nih. Nah, itu semuanya fokus ke strategi ya, customer retention-nya, customer persona-nya, customer journey-nya juga. Nah, itu semuanya di sini nih, marketing plan generator. Nah, itu distract nih, termasuk yang di niche nih, industri expert juga sama, ini bagian daripada strategis. Nah, ini dia tahu juga bahwa bisnis kita tuh dia apa nih, niche-nya apa, spesifiknya apa, apakah SaaS, apakah real estate, apakah travel, apakah ini ya kesehatan, apakah finansial dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang lain itu teknis ya, Ranka, Adra ya, Lume, Vira sama Milo itu semuanya teknis. Ya, jadi penting di struct sama niche ini ya, di industri expert ini penting di awal. Nah, penting seperti itu. Jadi harus paham dulu terkait tadi dari sisi eh, fondasinya ya, terkait strateginya dulu di sana tuh. Itu harus petakan. Jadi turunannya ke sana. Ketika kita misalkan memetakan terkait misalkan udah pertama customer persona udah jelas misalkan ya. Customer persona udah kita buat. Dari customer persona ini kita bisa bikin customer journey. Nah, customer journey ini kan adalah strategi untuk bagaimana mengarahkan target market kita tuh ngikutin journey-nya tuh, prosesnya tuh gimana agar terjadinya sales, agar terjadinya penjualan ke bisnis kita atau ke produk kita. Nah, itu dibuatkan customer journey-nya tuh.
dan kita buatkan itu jadi plan ya. Nah, setelah itu kita mulai tuh go to market strategi. Nah, gimana caranya produk kita tuh bisa langsung go to market. Nah, itu juga ada strategi-strateginya. Itu ada sampai 6 ya, dibuatkan sampai 6 plan kurang lebih gitu. Untuk go to market strategi. Nah, ini penting juga nih. Nah, itu menjadi paduan akhirnya nanti ketika kita bikin strategi-strategi atau eksekusi-eksekusi berikutnya. Nanti misalkan ke iklan, ke konten kreator ya. Nah, itu penting tuh gitu. Jadi turunannya tuh ke sana. Jadi mulai dari misalkan helikopter view nanti turunan sampai ke hal kecil, hal teknisnya gitu, per poinnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi penting terkait tadi strateginya. Nah, kedua adalah apa? Briefnya tipis, outputnya tipis nih. Tapi Ibu semua ya, briefnya tipis nih. Jadi kalau kita bayangkan, AI itu atau Claude itu bagaikan seperti karyawan buat kita ya. Yang dia tuh baru gabung dengan kita, dia menjadi asisten kita, dia karyawan baru buat kita. Nah, maka semakin banyak kita berikan brief atau konteks tentang bisnis kita atau produk kita, maka dia semakin paham. Ya, dia makin sepaham, dia makin ngerti, dia makin tahu kondisi bisnis kita. Artinya, si Claude atau si AI ini dia akan memberikan output yang betul-betul spesifik, output yang betul-betul akan khusus untuk bisnis atau produk Bapak Ibu semua. Walaupun kita skillnya sama digunakan, tapi pasti akan berbeda antara saya, dari saya, ketika saya gunakan skillnya dengan output nanti dari Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu semua gunakan skill itu. Pasti akan beda. Kenapa? Karena kita sudah memberikan konteks. Ya, kita sudah memberikan konteks ke kode kita. Dengan cara tadi ada about me sama my company. Ya, di setiap project yang kita buat. Jadi semua apapun kita masukkan tuh di sana. Gitu. Jadi kita harus memberikan brief yang betul-betul lengkap ya, dengan tajam dan detail. Seperti itu. Sehingga outputnya itu akan betul-betul spesifik ke bisnis kita. Gitu ya. Nah, di sini ada yang mau coba bisnisnya di demokan? Boleh, silahkan. Coba komen di deskripsikan ya. Kalau mau. Saya lupa tadi harusnya di grup ya. Minta biar nanti siap nih kita di demokan. Saya pakai coba yang itu dulu deh. Hmm, website saya aja ya. Website. Nah, ini. Oke. Website. Nah, saya di sini ya. Di sini sudah ada skill apa aja. Nah, boleh Pak Hendra, silakan. Deskripsikan aja Pak Hendra. Nanti kita coba. Di skill. Nah, di skill ada campaign performance reporter, cooperative analysis, customer journey. Nah, customer journey ya. Kita coba pakai customer journey. Kalau bikin landing page, apa yang landing page Pak? Ago ya. Boleh Pak Gama, silakan. Deskripsikan aja bisnisnya. Landing page. Nah, landing page. Ada Pak. eh, nah, ini saya upload sekalian di sini ya. Ago untuk bikin landing page ada skill. Mana skill itu tuh? Digital marketing. Skill tuh di Adra. Nah, ini Pak. Landing page copywriter ya. Oh, udah ada ternyata ya. Landing page sudah ada di sini. Oh iya, ini udah ada. Ini landing page copywriting for ads. Ini Pak Ago ya. Nama skillnya landing page copywriter ya. For ads nih. Nah kita memposisikan si Claude sebagai seorang conversion copywriter. Jadi personanya dia udah punya
persona ya atau karakter conversion copywriter nih yang spesialis menulis teks landing page yang mengubah pengunjung dari iklan menjadi pembeli atau leads ya seperti itu. Nah, ini urutan sectionnya seperti ini ya. Ini format output-nya contohnya dan lain sebagainya. Udah ada company konteksnya nih. Bagus nih Pak Gama. Oh iya Pak Gama sudah punya itu ya. Udah punya Arsenal ya. Enak banget kalau udah punya Arsenal. Bentar, ganti dulu. Ini Pak Gama. Oke, kita coba dulu yang landing page ya. Atau jangan pakai landing page ya. Kalau landing page tadi seperti itu ya Pak Ago ya. Nah, kita pengen saya coba pakai ini ya, customer journey ya. Nah, seperti ini. Panggil seperti ini. Atau tinggal slash aja ya. Nah, lalu ketik customer journey mapper. Lalu saya paste bisnisnya ini ya. Oke, buatkan eh, customer journey untuk brand saya. Website. Nah, di ujung saya gunakan ini ya, tool ask user question. Biar nanti dia konfirmasi dulu ke saya. Oke. Sambil nunggu. Sambil nunggu tadi ada dari Pak Agama konteksnya. Identitas bisnis ini udah bagus nih. Produk penawarannya kesehatan ya, kopi ya, kopian dan sebagainya. Target audiensnya, brand komunikasi. Nah, ini udah jelas nih, udah bagus nih. Ini komunitas suka kopi.id ya. Tuh, Pak Agama udah bagus nih konteks bisnisnya. Udah bagus. Nah, seperti ini. Jadi dia akan tanya dulu konfirmasi kan. Kan bikin customer journey ya untuk brand saya. Dari mana biasanya calon pengguna Tapset pertama kali mendengar tentang produk ini? Di mana komunitas Instagram. Coba dua ya. Eh, dua aja dulu. Oke. Nah, terus udah kebaca ya. Langsung 14% ya. Apa hambatan terbesar yang biasanya membuat pemilik UMKM ragu untuk coba trial website? Takut ribet, tidak paham teknologi. Ya. Setelah dapat trial, apa yang paling ingin kamu pastikan dilakukan oleh pengguna baru? Menyelesaikan setup website pertama mereka. Ini dulu lah. Oke. Nah, dia udah konfirmasi baru buat. Ini akun kode yang saya, yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, mana nih? Eh, Yang ketiga. Tapi di sini skillnya udah terinstall atau belum? Dia harus verifikasi dulu ya. Harus ke nomor ganti-ganti, jangan pakai yang ini. Eh, Bentar. Ini udah punya belum? Oh, di sini belum punya. Oh, Google-nya belum Google-nya. Dua aja dulu. Nah, ini dibuatkan ya. Tuh, langsung pakai artefak ini. Nanti bisa di-download jadi HTML. Seperti ini. Ya, bisa download jadi HTML. Ini step-nya. Mulai dari awareness, consider, trial, onboarding, sama advokasi. Ya, seperti itu. Nah, pertama lihat iklan di IG atau TikTok. Nah, maka berarti awareness-nya mereka lihat iklan dulu di IG atau TikTok tentang Tapset. Terus membaca pesan di WA, grup UMKM, bertanya ke sama pedagang. Nah, di sini poin-poinnya apa? Ya, banjir info, tidak percaya, ya ini poin-poinnya juga. Terus udah consider nih,
Nah, dia udah buka website-website karena udah lihat konten kita. Dia coba-coba buka website, dia tonton video demo, dia udah cek testimoni, tanya teman juga. Nah, tapi secara emosi dia masih ragu, takut susah. Nah, dia takut ribet, takut berbayar juga kan. Seperti itu. Nah, ini dijelasin nih ya, awareness-nya seperti apa. Nah, ini jadi bahan konten berikutnya. Nah, ini udah habis ya. Udah kena limit nih. Ya, udah kena limit. Oke, nggak apa-apa. Udah kena limit, kita bisa bikin ya. Ini download dulu. Download file, sip. Nah, udah download file, kita bisa lanjut ke akun yang kedua. Tadi yang ini bukan. Kita sekarang bikin aja deh. Nah, ini login ya. Oke, nah ini udah login. Ini udah ada. Sip. Ntar kita cek dulu skillnya. Sudah ada skill apa aja di sini? Skillnya baru ini aja ya. Nah, kita coba kita upload semua. Langsung di semua kita upload. Yang ini. Oke. Oke. Oke, kita tunggu ya. Dia baru install semua dulu, skillnya dulu. Oke, udah ada skillnya di sini. Sudah lengkap. Ada customer retention dan sebagainya. Ya. Nah, kita lanjut tadi eh, kita bikin proyek ya. Bikin proyek. Nama proyeknya tadi tab set. Nah, baru di sini kita tambahin file yang tadi ya, unggah dari perangkat. Terus tab set customer journey. Oke. Udah masuk. Kalau mau lihat juga kan enaknya itu HTML itu bisa langsung dilihat di browser ya. Bisa lihat di browser. Nih. Nah, seperti ini di browser. Cuman nggak rapi ya. Ya, karena HTML-nya nggak lengkap ya. Jadi lebih enak di sini. Tahap 1, touch point-nya dia iklan-iklan. Pikiran perasaannya, wah ada platform buat bikin website, tapi kayaknya ribet dan sebagainya. Poin-poinnya ini nih. Terlalu banyak tawaran digital marketing yang tidak terbukti skeptis terhadap klaim, mudah dan gratis. Ini ya. Maka peluangnya edukasi manfaat website, testimoni sama UMKM, dan hook gratis dulu coba. Nah, hook-nya gratis dulu coba. Ini tahap awareness-nya. Seperti itu. Jadi disiapin ya. Awareness, consider bisa. Ini kedua, consider. Bagus ya, ini bisa diklik ya tuh. Awareness, nanti consider. Tahap keduanya landing page dia, landing page step set, video demo, dan sebagainya. Ya, terus trialnya juga bisa diklik. Nah, ini kebingungan onboarding pertama dan sebagainya seperti itu. Ini udah apa? Udah tahu ya terkait dari sini. Nah, dari sini berikutnya adalah ke konten kan? Kita berikutnya adalah ke konten. Tapi konten belum diinstal tadi ya. Berikutnya adalah turunannya ke konten. Nah, ini konten belum diinstal. Ntar saya upload yang konten juga sekalian. Konten kreator. Konten kalender di sini ya. Jadi kita tinggal udah kepetakan strateginya, udah ketemu strategi secara globalnya, kita breakdown aja dari strategi tadi ke teknisnya kan gitu ya, seperti itu. Nah, kita akan coba eksekusi ke ini ya, ke apa? Konten. Nah, konten kita buat dulu konten kalendernya. Oke. Nah, buatkan konten kalender.
untuk tahap satu dan tahap 2. Nah, itu ya, tahap satu, tahap 2 di sini ya. Nah, ini kan tadi ada awareness sama consider kan? Nah, awareness sama consider, nah kita ke sana. Ya. Oke, nah ini bisa juga sekalian tools aksi execution. Nah, biasa seperti ini ya, gitu. Dia baca dulu skill-nya, nah ini otomatis kan? Tuh, otomatis. Jadi enak banget. Itu enaknya ketika menggunakan skill. Dan ini hacknya tuh gitu. Jadi ketika akun kita yang pertama sudah kena limit, kita bisa gunakan akun kode yang kedua. Seperti itu. Jadi tetap bisa kita produktifnya tetap bisa lanjut seperti itu. Platform utama mana yang mau difokuskan? Ya, kita mau fokus di Instagram ya. Kita mau fokus di Instagram. Oke. Terus frekuensi posting. Nah, penting adalah tadi apa konsistensi. Nah, 3 kali seminggu misalkan ya. Nah, maka dia akan buat dalam waktu 1 bulan. Nah, dia udah baca ya, fokus tahap satu sama tahap 2 consider ya. Karena dia udah membaca konteks tadi dari project kita. Jadi kita nggak usah lagi ngejelasin. Nah, itu enaknya pakai project tuh gitu. Nah, enaknya pakai konteks tuh gitu. Kita nggak usah masukkan lagi konteks, kita nggak masukkan lagi tentang memori, kita nggak masukkan lagi file PDF dan sebagainya. Dan kita harus menjelaskan lagi kondisi bisnis kita nggak usah lagi. Itu eranya itu udah era seperti itu gitu, database gitu, konteks seperti itu. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi gitu. Nah, ini sudah lengkap ya, ada edukasi, bukti sosial, pilar kontennya khusus khusus awareness sama consider. Nah, 50% edukasi ya, lihat. Paling banyak edukasi. Manfaat website untuk UMKM ya, terkait mitos teknologi dan sebagainya. Kedua ada social proof, testimoni. Ketiga, relatable dengan mereka, masalah sehari-hari para pemilik UMKM. Dan juga yang terakhir ini, barulah promosi ya, soft sell. Dan ini baru 10%. Nah, sehingga totalnya kan 100% yang paling banyak edukasi. Karena apa? Karena tahap kita masih di awareness sama consideration. Maka konten yang akan dibuat, nah mulai dari minggu pertama nih, buka mata, dia aware terkait kesadaran dan mereka terkait butuh bisnis kita, butuh website, butuh produk kita gitu. Makanya ini disebutin 5 alasan kamu butuh website, bukan cuma IG tuh. Maka formatnya carousel, edukasi, aware dan sebagainya seperti itu. Nah, dari sini nanti tinggal di-breakdown lagi ke konten spesifik ya, ke bagaimana buat konten carouselnya untuk 5 ini, seperti itu. Jadi gitu itu, urutannya tuh gitu ya, urutannya gitu ya. Nah, ini strategi dulu baru teknis ya. Jadi workflow-nya seperti itu. Strategi dulu, tadi customer persona, positioning, pain point, goal, baru ke eksekusi, landing page, konten, SOP, konten kalender, dan sebagainya. Jadi jangan langsung dulu bikin konten tanpa strategi, konten cuma jadi noise. Nggak ada arah, nggak ada hasil. Akhirnya kan, ya itulah, nggak sesuai dengan arah dan sebagainya. Bapak Ibu semua. Jadi penting terkait tadi strategi dulu. Inilah workflow yang benar. Ya, mengenai tadi menggunakan 70 skill arsenal yang udah dimiliki Bapak Ibu semua. Seperti itu. Jadi harus dari strategi dulu, kita petakan secara arahnya dulu, jelas goals-nya kemana, baru ke eksekusi. Kita sudah petakan nih, terkait bagaimana agar orang-orang itu dia mau langganan atau membeli produk kita. Kita ngikutin, mulai dari customer journey ini, kita eksekusi aja. Ngikutin semua dari sini. Tinggal eksekusi gitu ya. Nah ini kan awareness-nya dan sebagainya ya, di tahap ini. Ini juga ketika di klik questionnaire, ini juga sama dan sebagainya kan. Nah, baru turunannya tadi bikin konten. Nah, ini tinggal konten ini kita lakukan edukasi, gitu. Tinggal berikutnya adalah gimana caranya agar konten yang kita buat tuh bisa viral dengan cara nanti hook-nya ya harus dapat skripnya juga dengan formula-formula dan sebagainya. Nah, itu penting banget nih 3 detik pertama, gitu. Nah, itu tinggal minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, itu ya terkait pentingnya bahwa mengenai apa, strategi ke eksekusi. Jadi udah tahu ya secara garis besar, mana persona yang strategi, mana persona yang teknis, Bapak Ibu semua ya, itu. Nah termasuk tadi Pak Gama nih,
yang Pagama. Nah, kita coba yang Pagama kan tentang si kopi ya. Nah, kita bikin project baru lagi, suka kopi ya tadi, suka kopi ya. Kita masukkan lagi di sini file yang tadi company konteksnya. Nah, atau nih spesial, saya bikin skill baru, ini khusus untuk bikin instruksi ya. Nah, biar di sini ini instruksinya apa nih? Ini nggak jelas kan instruksinya apa? Kosong kan? Nah, bagusnya itu diisi. Nah, gimana cara ngisinya? Ntar cara ngisinya, saya ada skill baru. Apa namanya tuh? Bentar, saya lupa lagi. Oh, instruksi. Ah, project instruksi efficient. Saya upload dulu ini file Pak Agama. Hmm, ya, buatkan instruksi untuk project suka suka kopi. Oke, dah gitu aja. Langsung buatkan dari file company konteks ini. Nah, ya. Jadi tanpa perlu apa? Ya, prompt panjang-panjang. Nggak perlu ada apa raw-nya seperti apa, output-nya seperti apa, terus permintaan atau konteksnya gimana. Ya, enaknya skill tuh gini. Kita simpel aja. Nanti output-nya dia akan jelas. Nah, dia udah membaca ya. Nah, ini walaupun ada beberapa yang masih belum apa lengkap ya. Catatan analistik singkat ya sebelum saya generate. Nah, harusnya dia tanya sih. Nah, ini ada dua mode dengan project instruksi ini tuh, si skill ini tuh. Dia dengan cara tanya jawab ke kita, dia mewawancarai dari project ini goals-nya apa dan sebagainya, udah lengkap. Atau dia cukup menggenerate otomatis dari mana? Dari file yang kita upload. Nah, cuman karena emang di sini filenya mungkin dari sisi ini belum belum lengkap apa yang dibutuhkan informasinya mengenai project instruksi ini, akhirnya ya dia memberikan catatan singkat gitu ya seperti itu. Nah, dia akan nah ini ya, tuh dia lagi membuat lengkap banget ya. Tuh lengkap banget seperti itu. Jadi akhirnya si project ini tuh nanti di copy paste lah ke mana? Ke project yang kita buat tadi. Enak ya? Hanya dengan prompt seperti ini, nah itu enaknya skill tuh gitu. Nah ini konteks projectnya, seperti affiliate creator, konten drama kantor, kopi perkopian, persona kalau ada dalam project ini, ada eksekutor modal analisis, ada goals-nya, milestone-nya seperti apa, goal jangka menengah, framework dan metodologinya, atur analisisnya, dan sebagainya, ada lengkap ya. Sampai 10 ya. Nah, kita copy aja langsung. Nah, kita copy, baru masukkan ke project di sini. Oke, paste. Ininya mah hapus aja lah, biarin. Ininya mah hapus aja. Kemarin itunya udah, sip. Nah, akhirnya dia udah punya instruksi ya, terkait project ini seperti apa, konteks projectnya, dan lain sebagainya. Mau ditambahkan file yang tadi juga boleh. Walaupun sebetulnya udah masuk ya ke instruksi ini. Nah, dari sini kita mau apa ya? Kita tinggal lanjut lagi. Mau mulai apa nih? Ya, mulai dari skill. Apa nih? Customer journey, customer retention, go to market, market sizing estimasi. Coba ini nih. Oke, eh, coba analisis berapa besaran marketnya. Nah,
Ini harusnya pakai tools Acquisition Collection ya. Tuh, tapi otomatis ya dia. Dia otomatis tuh di dalamnya pasti udah ada tools Acquisition Collection di instruksi outputnya ya. Pasar mana yang ingin Anda diestimasi? Pasar konten kreator Shopee Affiliate Indonesia. Ya, nah ini itu aja. Tujuan dari sini untuk apa? Validasi internal, internal. Oh, bisa sampai ke feeds ya, ke pitch deck ya, bisa tuh tadi. Nah, dia akhirnya searching web. Uh, oh lihat luar biasa ya data-datanya 2024, 2025, jumlah kreator Shopee. Data cukup. Udah ya. Nah, langsung dibuatkan tuh. Kira-kira 10.000 sampai 50.000 akun. Yang realistis. Oke. Confidence level rendah, sedang, persen, top down dan sebagainya. Seperti itu tuh. Itulah enaknya skill. Benar-benar kosong dari kompetitor langsung ya. Tidak ada kreator lain yang sedang membangun universe kantor dengan copy sebagai elemen konflik di Trip X atau Shopee Affiliate. Nah, ini nggak ada ya sisi baiknya. Udah habis paketnya. Udah habis ininya, limitasinya. Nah, tentu dan terbuka untuk siapa saja. Nah, ini catatannya yang harus dikritisi nih. Ada dua hal. Belum ada yang mau masuk karena peluangnya besar. Belum ada yang mau masuk karena audiensnya terlalu kecil untuk menguntungkan. Ya, persentasenya, komisi, dan sebagainya. Ini dianalisis ya. Itu rekomendasi konkret sebelum komit penuh uji satu metrik sederhana dalam 30 sampai 60 hari pertama. Tuh, berapa klik yang dihasilkan per post dan berapa konversi yang terjadi. Jadi udah 2 bulan berarti ya diuji coba. 2 bulan diuji coba dari suka kopi ini. Nah, kira-kira dari 2 bulan itu berapa klik dari hasil per postnya. Ya, karena kan tadi bikin ini ya, bikin drama kan. Bikin drama di tweet. Ya, bikin utas drama di tweet gitu, seperti itu. Nanti ujung-ujungnya ada link affiliate Shopee gitu, seperti itu. Nah, ketika 2 bulan ini, kira-kira berapa nih per postnya dan berapa konversinya. Angka itu lebih berharga dari market sizing manapun, karena itu data real dari konteks spesifik terkait suka kopi ini. Ya, seperti itu terkait tadi bikin project ya, bikin instruksi dan sebagainya. Kita lanjut sini. Contoh workflow yang praktis ini sederhana ya. Tadi customer persona, bikin landing page, baru landing page HTML, baru konten kalender dan automation posting. Nah, Cloud adalah otak dan sistem, dan ChatGPT adalah visual image-nya. Jadi di Cloud itu kita bisa bikin prompt, bikin landing page boleh, Pak. Ya. Nah, ini kita bikin landing page ya. Coba eh, coba tapi ini dari sini aja, dari akun yang saya ya. Semuanya kena limit soalnya. Nah, di sini kita buatkan landing page. Nah, oke. Eh, nggak apa-apa, buatkan landing. Nah, sekalian nih, mumpung. Ini biar otomatis di-deploy ya. Nah, kita otomatis deploy biar bisa ke jadi link publish ya. Nah, saya pakai konektor. Konektor yang dipakai, ini ya tambahan nih, teman buat Bapak Ibu semua. Konektor itu di sini kan banyak tuh yang udah terhubung ya, banyak yang terhubung. Kalau nggak dipakai, dinonaktifkan ya. Kalau nggak dipakai, dinonaktifkan. Nah, di sini pakai NetLivi ya, saya pakai NetLivi. Nah, NetLivi-nya sudah aktif. Oke. Nah, buatkan landing page suka kopinya. Nah, menggunakan pakai landing page kopinya langsung dalam file HTML, CSS Tailwind, dan JS Script yang bagus, enak, nyaman, menggiurkan. Nah, gitu.
pakai tools ini. Nah, berikutnya saya tambahkan, terus langsung deploy ke project baru menggunakan Netlify. Nah, syaratnya Netlify-nya udah connect ya. Cara connect-nya nanti. Oke, dia lagi buat. Nah, dia baca skill-nya. Nah, untuk Netlify, ini akun Netlify-nya. Ya, jadi otomatis ya nanti ya. Netlify. Nah, ini akun Netlify-nya. Silakan di sini daftar dulu, gratis ya. Ini Netlify ini gratis. Login aja dulu. Nanti kalau sudah login, sudah daftar, kita harus bikin dulu ini. Apa namanya tuh? Akses token ya. Akses tokennya. Nanti akses tokennya kirim ke mana? Oh, saya udah pakai email ternyata. Bukan pakai Google. Bentar. Saya lupa lagi bentar. Ih, ini nggak ada sandinya ya. Nah, ini muncul. Oke. Waduh, bentar. Kode autentikator. Netlify. Oke. Nah, di sini udah login. Nanti dia tanya dulu. List berapa produk yang dengan link Shopee masing-masing. Nah, fokus satu aja. Oke. Pakai prosedur atau dulu. Saya isi atau isi nanti. Oke. Untuk bagian yang lebih ini silakan. Oke. Dah. Tadi Netlify-nya udah connect ya. Identitasnya udah diaktifkan. Nah, udah aktif ya Netlify-nya. Nah di sini nanti saya lupa lagi di mana cara akses tokennya ya, di bagian deploy kalau tidak salah ya. Nanti tanya aja ke mana, ke itunya ya, ke Cloud-nya. Ini beberapa juga saya otomatis deploy. Beberapa otomatis deploy langsung ke sini. Nah, ini salah satunya laporan dan sebagainya. Cuman tokennya lupa lagi nanti, perlu ditanyain. Tanyain ke Cloud-nya maksudnya. Aksesnya di mana gitu. Dia lagi buat ya. Tunggu aja. Dia lagi bikin landing page-nya. Nanti ke Netlify ke sini. Nah, selain di sana, di ini aja cara buatnya, cara menghubungkan Netlify-nya, cara enak di konektor ya, di customize, di konektor. Nah, di bagian konektor ini, nah plus ini, kita tambah jelajahi konektor. Nah, di sini ada Netlify. Nanti kita tambahkan dari sini, nanti dia minta login. Nah, ini ya. Nah, ini tambahkan aja Netlify ini. Nah, ini kan saya udah terhubung ya. Nah, ini nanti dia apa minta autentikasi ke akun Netlify kita ke di sini gitu seperti tadi. Cuman ntar saya coba cek ada token. Cara menggunakan token Netlify-nya di mana? Netlify. Sini. Ini kayaknya ya. Bentar. Oh, bukan. Ya tanya aja nanti. Ditanyakan aja, saya lupa lagi.
untuk dapat tokennya ya. Silakan kalau ada mau pertanyaan lagi ya, sambil kita lanjut sini. Nah, ini contoh tadi. Tadi termasuk bikin visual ya, bikin image dan sebagainya. Bikin aja promnya pun di Claude ya, bikin promnya di Claude, nanti paste promnya ke ChatGPT. Seperti itu. Nah, AI bukan lagi pengganti ya. AI bukan pengganti manusia, tapi AI adalah tim tambahan buat kita. Jadi dengan kode kita bisa melakukan berbagai hal, satunya strategis, ya, terus dia bantu asisten, dia copywriter, automation operator juga, dan juga marketer, gitu. Nah, bukan siapa yang punya AI paling mahal yang menang, tapi siapa yang paling paham membangun sistem dengan AI. Terkait konteks tadi, terkait workflow-nya, terkait skill, automation, dan juga konsistensi. Jadi baru AI benar-benar jadi leverage bisnis kita ketika kita bisa membangun sistem khusus untuk bisnis kita. Karena pasti beda-beda ya antara kita, antara saya dengan Bapak Ibu semua, sistemnya itu pasti akan beda-beda gitu. Kita tunggu aja di sini. Rekaman nanti di-share ya, salah nanti rekaman di-share. Selalu izinkan. Nah, dia udah terhubung ya. Tuh. Nah, otomatis ya tuh. Kita cek nanti hasilnya gimana. Dia nggak tahu nih di chat bisa nggak? Oh bisa ternyata tuh. Dia langsung menjalankan. Nah, menjalankan. Oke, bagus bagus. Bisa tuh. Jadi di akun free sepertinya udah bisa tuh. Untuk bisa langsung otomatis. Nah, ini landing page-nya. Cuman mana ya file landing page-nya? Hmm, nggak di sini ya berarti. Eh, ini nih. Ini landing page-nya nanti. Nah, ini landing page-nya. Lo masih di kantor, chat grup jam 9 malam belum dibales. Terus sudah 14. Ini karena apa namanya tuh? Drama ya. Nah, berhasil. Izinkan. Dia udah menjalankan, udah berhasil. Ini bagus juga ya. Udah ada animasi 3 langkah nggak pakai ritual aneh. Sudah saset, tapi lembur. Oh, ini udah ada image-nya juga tuh. Social blend. Nah. Oh, baca drama sambil ngopi. Nah, udah jadi ya. Nah, ini linknya. Buka. Woi, buka woi. Nggak mau dibuka dia. Nah, udah udah ke deploy tuh. Ini Pak Abri ya silakan landing page-nya udah jadi dan udah bisa dipublish.
kelasnya untuk non-programmer, ya. Jadi yang nggak ngerti basic, ya minimal basic kecil-kecil lah terkait HTML sedikit gitu. Nah, agar bisa gitu ya, gitu. Oke, demikian insya Allah nanti kita share di grup ya. Link rekaman insya Allah nanti besok, Pak Ben. Ya, insya Allah besok. Oke, sampai jumpa lagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Rekamannya berhenti.